Pemirsa, adakah dari Anda yang pada saat jam istirahat siang nanti setelah makan siang ingin meluangkan waktu sejenak untuk sedikit menenangkan diri ataupun juga boleh dikatakan sedikit melepaskan stres dari tengah-tengah kesibukan aktivitas Anda? Jika ada, mungkin mandi sauna bisa menjadi salah satu pilihan. Nah, dipercaya mampu untuk menenangkan diri, membuat kita nyaman dan menjaga kesehatan. Mandi sauna memiliki beragam manfaat lainnya yang mengejutkan. Seperti apa? Berikut liputan untuk Anda. Mandi uap atau lebih dikenal dengan sauna, kini semakin digemari. Di Indonesia, tempat sauna banyak berkembang di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Sauna berkembang di kota besar karena pangsa pasarnya adalah orang-orang yang hidup di perkotaan. Ini terjadi karena tarif sauna lumayan mahal dan hanya diakses oleh kalangan menengah ke atas dan kaum berduit. Tradisi sauna berawal dari orang-orang Finlandia untuk mengatasi rasa lelah, dengan cara menggali lubang di tanah, kemudian memasukkan batu ke lubang dan dibakar. Lalu air dituangkan untuk memadamkan api yang kemudian menghasilkan uap yang panas. Tradisi mandi uap ini pun menyebar ke seluruh dunia seiring hijrahnya orang-orang Finlandia ke penjuru dunia. Sauna yang terdapat di spa atau pusat kebugaran memiliki manfaat tersendiri untuk kebugaran tubuh. Banyak orang memanfaatkan sauna ini untuk kesehatan kulit dan relaksasi. Kemajuan teknologi pada saat ini memungkinkan aktivitas sauna bisa dilakukan sendiri dan manfaat yang didapat jauh lebih banyak, seperti efisiensi waktu dan relatif lebih murah. Sehat dan rileks bersama sauna, itu adalah topik perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja di Grand Studio Metro TV telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Evira Pascalina selaku Product Manager di RTV. Terima kasih sudah bergabung, selamat siang. Selamat siang, Mbak Popi. Dan juga ada Dr. Lydia selaku praktisi kesehatan. Terima kasih dokter sudah bergabung. Iya. Apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, boleh dikatakan seperti video yang baru saja kita saksikan, sauna sepertinya sekarang tidak hanya menjadi sebuah kebutuhan, tapi sebuah gaya hidup. Apalagi bagi mereka yang tinggalnya di kota besar. Apakah memang benar demikian, Bu Vira? Ya, kalau menurut saya memang benar sekali. Karena memang sekarang ini sudah menjadi suatu kebutuhan juga kita untuk tetap sehat ya, dengan cara-cara yang mudah gitu. Di antaranya biasanya orang mengambil paket yang namanya olahraga di pusat kebugaran yang sudah include dengan sauna. Ya. Nah, karena memang sauna ini sendiri selain bermanfaat untuk kesehatan kita, memang punya banyak sekali manfaat. Itu yang akan dibantu dijelaskan oleh Dokter Lydia kali ya. Oke. Manfaat sauna sebenarnya seperti apa sih dokter? Kalau misalkan yang orang awam ketahui adalah setiap selesai sauna adalah langsung rileks, langsung nyaman, kayaknya langsung bugar aja. Apakah memang memiliki manfaat-manfaat yang lainnya? Iya, memang yang paling terasa sekali adalah manfaatnya dari rileks ya, rileks untuk fisik, rileks untuk pikiran yang pastinya. Kemudian juga bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah. Oke, di mana dengan proses dengan menggunakan sauna ini kita akan meningkatkan kurang lebih 50% dari kerja jantung. Otomatis peredaran darah juga semakin lancar, kurang lebih 30-50%. Dan yang pasti bisa untuk menyehatkan kulit, tubuh dan wajah juga. Kemudian juga bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya, seperti influenza gitu. Kemudian untuk yang lelah-lelah dan juga untuk meningkatkan stamina tubuh juga. Oke, frekuensinya yang disarankan dari sisi medis sendiri dokter, paling tidak berapa kali seminggu ataupun berapa banyak sebenarnya kita melakukan mandi sauna? Maksimal 1 minggu 3 kali masih boleh, tapi dengan waktunya sekitar 10-15 menit. Bisa kita combine, misalkan kita setelah berolahraga, karena dari medis menyarankan maksimal olahraga adalah 1 minggu 3 kali, maksimal 30 menit. Setelah itu bisa dengan istirahat sebentar, minum air 2 gelas, dilakukan sauna. Oke. Gitu, jadi bisa merupakan kombinasi yang baik untuk membantu untuk menurunkan berat badan juga. Wow, ini amazing banget ya, banyak banget sebenarnya manfaat yang betul. didapatkan jika kita rutin untuk melakukan mandi sauna tersebut. Tadi sempat dokter menyinggung mengenai lebih baiknya ada dilakukan setelah berolahraga. Kebanyakan kita kan agak sedikit, kalau misalkan saya nggak olahraga tapi saya bisa dapat manfaat dari saunanya, hanya sauna saja gimana dok? Kalau hanya dengan sauna bisa menghasilkan, tapi tidak sebanyak kalau kita combine dengan olahraga. Baik. Karena sebenarnya saling menunjang sih Mbak Popi. Karena olahraga itu kan juga baik untuk kesehatan kita. Tapi yang pasti kadang-kadang orang menyempatkan waktunya ini yang agak sedikit sulit gitu ya, untuk mempunyai waktu untuk berolahraga dan bersauna. Apalagi kalau kita harus datang ke pusat kebugaran. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang perlu kita garis bawahi juga. Artinya kita gimana caranya bisa mendapatkan manfaat saunanya juga,
tapi dengan cara yang jauh lebih mudah. Nah, apalagi kalau misalkan kita tinggalnya di kota besar. Betul. Sebagai sebuah alasan, saya nggak pernah olahraga, saya nggak pernah sauna karena macet, karena tidak ada waktu, karena tempatnya jauh dan lain sebagainya. Biasanya orang merasa risih gitu ya, karena harus satu ruangan dengan orang lain yang tidak dikenal. Dan disarankan kan kalau sauna ini menggunakan baju seminim mungkin, gitu ya, untuk memaksimalkan hasilnya atau manfaat yang didapat. Betul. Itu kadang-kadang orang juga menjadi pemikiran tersendiri kenapa mereka tidak mau melakukan sauna di luaran, di tempat kebugaran pada umumnya, seperti itu. Kalau saya bilang memang harus dipikirkan juga gimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat sauna itu, tapi dari bisa mengatasi tadi permasalahan yang kita sebutkan yang kita hadapi sekarang ini, begitu ya. Tapi kalau boleh merunut kembali, sebenarnya si sauna ini awal mulanya bagaimana sih sehingga akhirnya datang ke Indonesia dan menjadi sebuah gaya hidup orang kota? Ya, jadi sebenarnya pada awalnya sauna itu banyak dilakukan oleh orang di Finland sana. Itu mereka menjadikan itu untuk menghangatkan tubuh. Mereka melakukan sauna untuk menghangatkan tubuh, tapi ternyata manfaat kesehatannya itu mereka dapatkan juga. Sehingga akhirnya berkembang, bahkan sampai ke Indonesia ini menjadi gaya hidup sendiri, karena memang ternyata sauna tersendiri itu bisa memberikan efek untuk kesehatan. Selain untuk menghangatkan tubuh, kalau untuk di luar sana, di Indonesia ini bagus untuk kesehatan kulit. Seperti yang tadi dokter katakan ya, bisa untuk kesehatan kulit, bisa juga untuk melancarkan peredaran darah. Karena memang sekarang ini banyak dikatakan orang peredaran darah tidak lancar, sehingga penyakit-penyakit yang berbahaya itu bisa muncul. Nah, daripada kita mengobati, sebenarnya mencegah itu lebih baik, gitu tindakan ya. preventif akan justru jauh lebih baik. Betul. Apakah memang benar, dokter? Sebenarnya salah satu dari pemicu ataupun penyebab orang banyak menderita berbagai macam penyakit ini salah satunya dari peredaran darah yang memang kurang lancar. Iya, betul sekali. Karena kalau tubuh kita mempunyai aliran darah yang lancar, otomatis semua oksigen juga bisa tersuplai dengan baik ke semua organ. Nah, jadi memang kita penting dalam kehidupan manusia adalah kita mempunyai peredaran darah yang lancar. Bisa dibantu dengan sauna ini. Dengan sauna, baik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih solusinya bagi kita yang tinggalnya di kota besar, kemudian menginginkan kesehatan, kerileksan, dan bisa bugar dan rileks dengan sauna masih menjadi topik perbincangan yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelum dilanjutkan, sudah ada penelpon yang bergabung, yakni Pak Gede di Bali. Halo, selamat siang Pak Gede. Halo. Selamat siang Pak Gede, silakan Anda bergabung. Halo, selamat siang. Ya, Pak Gede, silakan pertanyaan Anda. Iya, halo. Ya, silakan. Itu Pak, kakek saya itu kan mengidap jantung. Apa boleh memakai sauna ini ya? Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Ini juga untuk terima kasih Pak. meningkatkan stamina nggak? Baik. Oke, terima kasih Pak Gede. Silakan mungkin tanyanya langsung ke Dokter Lydia ya. Untuk penderita keluhan jantung, apakah memang boleh sebenarnya disarankan untuk mandi sauna supaya dapat sehatnya atau sebenarnya ada aturan-aturan? Iya, kalau untuk penggunaan sauna itu memang kita ada beberapa penyakit yang memang kita sebaiknya untuk tidak dilakukan. Seperti penyakit jantung, karena tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan penggunaan sauna kita akan meningkatkan kurang lebih 50% dari kerja jantung. Jadi sebaiknya tidak menggunakan sauna. Seperti ibu hamil juga tidak boleh. Oh, seperti itu. Baik. Saya tanya juga ya ke Mbak Vira. Sebenarnya bagaimana cara mensiasati ataupun solusi dari Ibu Vira sendiri sebenarnya supaya kita dapat mandi saunanya, bisa dapat sehatnya, dapat bugarnya, berbagai macam penyakit pun juga tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Adakah mandi sauna itu bisa seperti diringkaskan supaya kita tuh nggak jadi PR sendiri harus ke sana kemari, lokasi yang jauh, macet dan lain sebagainya? Ya, jadi sebenarnya yang kita mau adalah mendapatkan manfaat sauna yang tadi, yang sudah disebutkan oleh dokter dalam paket yang benar-benar semuanya bisa kita dapatkan. Ditambah lagi kita juga harus dapatkan yang namanya sauna yang simple, yang portable, tapi aman dan higienis juga. Itu sebenarnya kita punya satu produk namanya Portable Steam Sauna ya, yang sebenarnya kalau kita mau dapatkan kita bisa berikan promo yang spesial. Silakan hubungi call center kami di 021-2653-8282 atau bisa lihat yang ada di layar kaca Anda. Gitu ya, sebenarnya seperti itu Mbak Popi. Kita punya Portable Steam Sauna, sebenarnya sudah digunakan saat ini oleh model kita di sebelah sana. Oh, itu dia pantas studio lagi bau-baunya aromaterapi. Ada aromaterapi ya, wangi-wangi. Jadi itu memang salah satu kelebihannya juga Mbak Popi. Kalau kita sauna di tempat kebugaran, pusat kebugaran seperti biasa, kita tidak bisa gabungkan yang namanya aromaterapi sesuai yang kita mau. Nah, inilah bedanya. Kalau kita menggunakan portable steam sauna, kita bisa masukkan yang namanya aromaterapi tadi sesuai dengan kebutuhan kita.
gitu. Jadi kalau misalkan untuk seperti chamomile atau lavender itu bisa menenangkan stres, mengurangi stres. Kemudian untuk buah-buahan bikin kita menjadi lebih segar. Ditambah lagi kalau orange itu sebenarnya bagus untuk kelenjar getah bening seperti itu, dan masih banyak lagi sebenarnya fungsinya. Oke, keistimewaannya dari portable steam sauna ini seperti apa dibandingkan dengan kita misalkan mandi sauna di tempat yang lain ataupun dengan alat yang kurang lebih sama seperti portable steam sauna? Ya, yang pasti ini lebih higienis karena kita gunakan untuk kita pribadi atau orang-orang yang kita kenal. Kalau kita pergi ke tempat sauna seperti biasa, itu biasanya kita akan bercampur dengan orang lain. Gitu ya, kita tidak tahu apakah mereka higienis atau tidak, karena kan otomatis mengeluarkan keringat. Dan sebenarnya banyak penyakit yang bisa ditularkan melalui keringat tadi. Gitu ya, ditambah lagi kita juga bisa dapatkan manfaatnya sauna semuanya lengkap tanpa dikurangi sedikit-sedikit pun gitu ya. Ditambah lagi ini juga bagus untuk orang yang mempunyai penderita penyakit asma. Karena biasanya kalau kita pergi ke tempat sauna seperti tempat umumnya itu biasanya tertutup seluruhnya, seluruh tubuh kita gitu ya. Artinya itu tidak bagus untuk yang menderita penyakit asma. Tapi model Mbak Ayu kayaknya santai banget sambil baca koran segala macam juga ya. Betul, itu juga salah satu kelebihannya. Untuk penyakit asma bisa karena bagian kepalanya ini tidak masuk. Artinya tetap bisa bernafas dengan normal. Ditambah lagi dengan menggunakan portable sauna ini bisa sambil melakukan aktivitas. Mau main games atau misalkan sambil baca koran seperti itu. Baca koran sambil chatting BBM sambil ngejaga anak juga masih bisa kan, karena kita nggak perlu repot ya. Ini cocok banget ya dimiliki oleh semua warga ibu kota juga ya. Baik, tapi sebelum dilanjutkan saya akan menyapa dulu penelpon yang sudah standby yakni Ibu Ari di Lumajang. Selamat siang Ibu Ari, silakan bergabung. Selamat siang. Ya, silakan pertanyaan Anda. Tolong tanya ini apa, kalau menggunakan steam sauna itu bisa mengurangi untuk kolesterol atau triglycerid selain dengan obat. Baik. Oke, ada lagi Ibu? Sudah cukup. Baik, terima kasih Ibu Ari. Silakan Dokter Lydia mungkin yang lebih berkapasitas untuk menjawab pertanyaan Ibu Ari tadi. Ya, untuk mengurangi kolesterol dan trigliserid kita tidak bisa menghentikan penggunaan obat. Jadi bisa dikombinasikan. Tetap minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter, dibantu dengan penggunaan sauna. Jadi tidak boleh membantu terapi ya. Jadi tidak boleh diberhentikan obatnya juga. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misalkan berbicara mengenai manfaat yang tadi dokter sudah sebutkan, berbicara mengenai mandi sauna, apakah sebenarnya manfaat-manfaat tersebut juga bisa didapatkan jika kita mandi sauna istilahnya dalam portable steam sauna ini, Dok? Iya, sama aja sebenarnya ya dengan penggunaan sauna yang ada di tempat-tempat umum. Malah kalau itu lebih steril. Jadi gini, kalau di tempat umum yang kita bergabung dengan orang lain, kita tidak tahu apakah teman yang ada sesama kita menggunakan sauna itu ada punya penyakit, misalkan penyakit jamur di kulit atau mungkin penyakit kulit seperti herpes dan sebagainya yang bisa menular dengan cara kontak. Dengan keringat juga seperti itu. Nah, kalau dengan kita penggunaan dengan kita punya sendiri, kita lakukan sendiri, itu akan lebih safety untuk kita. Oke, baik. Nanti cara penggunanya saya ingin tanyakan ke Bu Fira ya setelah rehat ya. Terima kasih pemirsa, tentu saja Anda masih bergabung bersama kami di 8-11 Show. Baik, sudah ada penelpon yang standby yakni Ibu Yanti di Hong Kong. Selamat siang Ibu Yanti. Oh, sayang sekali terputus ya, tapi sempat tadi saya sapa bahwa Ibu Yanti bertanya kalau misalkan menggunakan portable steam sauna tapi beliau ada keluhan asma, sebaiknya bagaimana dokter? Apakah bisa dilakukan dengan mengatasi salah satu manfaatnya dengan menggunakan portable steam sauna tersebut? Ya, kalau penyakit asma kita bisa lakukan dengan produk sauna seperti ini. Bedanya adalah kalau dengan sauna, fasilitas sauna yang ada di luar seperti di gym, itu kan dia full. Jadi panasnya itu memang dia terhirup secara maksimal, semua terhirup panasnya. Kalau dengan alat seperti ini, bagian kepalanya kan tidak kena juga ya, jadi nggak masalah untuk penyakit asma. Nah itu kelebihannya Mbak Popi. Jadi memang sebenarnya yang kita dapatkan dari portable steam sauna ini banyak sekali manfaatnya dibandingkan dengan sauna yang kita dapatkan di tempat pada umumnya. Gitu. Selain itu juga sebenarnya ini salah satu produk sauna yang mudah sekali dibawa-bawa, artinya portable. Bentuknya bisa dikecilkan, dilengkapi juga dengan pompa elektriknya dan steam potnya ada terpisah. Oke, namanya juga portable, jadi bisa dibawa kemana-mana gitu. Betul. Ya? Jadi kalau sebenarnya kalau mau langsung dapatkan produknya dan dapatkan tawaran khusus dari kami, langsung hubungi call center kami di 021 2653 8282 atau bisa menghubungi call center yang ada di layar kaca Anda. Seperti itu. Ada aturannya nggak sebelum kita memakai steam sauna tersebut? Ada misalkan konsumsi air dulu, harus olahraga dulu atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya stretching sedikit saja sih sebenarnya dan minum air putih minimal 2 gelas sebelumnya. Gitu. Jadi itu untuk membantu supaya kita tidak mengalami dehidrasi. Oke, siapa saja yang sebaiknya ataupun disarankan nih dari medis sendiri yang bisa untuk melakukan mandi sauna, terlebih tepatnya di portable steam sauna, Dok? Untuk usia 12 tahun ke atas sudah boleh ya Mbak Popi ya.
Itu usia 12 tahun ke atas. Karena memang ini kita lengkapi dengan juga yang namanya ada kursi jatinya di dalamnya. Sudah include dalam satu set kita itu kursi jati yang memang sudah didesain sedemikian rupa tanpa cat yang memang bagus. Jadi ketika dipanaskan tidak akan memberikan efek negatif kepada tubuh kita. Gitu. Dan cara penyimpanannya juga mudah sekali karena dia bisa dibentukkan menjadi kecil sekali. Ditambah lagi kita juga sertakan ada pompa elektriknya, wattnya juga kecil, jadi aman sekali penggunaannya. Ditambah lagi untuk ininya bahannya sendiri mudah sekali dibersihkan. Cara penyimpanan, cara perawatannya mudah sekali, tinggal dielap dengan kain seperti biasa, kemudian disimpan, dilipat di tempat yang bersih. Oke. Tadi dokter juga sempat memberikan sebuah informasi bahwa ternyata manfaat sauna salah satunya adalah untuk detoksifikasi. Iya, dalam pengertian bisa untuk membantu proses penurunan berat badan. Atau bagaimana dokter? Iya, proses detoksifikasi dari dalam tubuh kita 30% melalui keringat. Nah, dengan proses sauna, otomatis 30% proses detoksifikasi itu terlaksana dengan 30% dari pengeluaran keringat. Kemudian juga dia bisa membantu untuk meningkatkan kolagen dari tubuh kita. Ya, karena tadi sudah dibersihkan ya, dok. Iya, karena sudah dibersihkan, bisa mengeluarkan racun-racun. Ya, jadi oksigennya lebih masuk secara maksimal. Nah, menghadapi cuaca yang boleh dikatakan agak sedikit ekstrim sekarang, sudah mulai turun hujan, sudah mulai kalau misalkan badan kita tidak memiliki sebuah stamina ataupun imun tubuh yang kuat, gampang sakit. Tidak hanya kita, mungkin orang-orang sekitar kita. Nah, bisakah caranya untuk memberikan sebuah solusi supaya badan kita kuat, tidak mudah sakit, bisa menjadi solusi untuk memakai portable steam sauna sendiri itu? Kalau saya bilang bisa sekali Mbak Popi, karena memang saat ini kita butuh kondisi yang fit. Ditambah lagi caranya seperti apa yang sebenarnya juga penting diperhatikan gitu ya. Jadi kalau saya bilang sauna ini memang cocok sekali karena kita bisa dapatkan hangatnya tadi, otomatis kita punya kondisi kulit juga lebih baik, peredaran darah lebih lancar. Otomatis kalau peredaran darah lancar, organ-organ tubuh kita juga akan jadi lebih baik. Tambah lagi kita juga bisa menenangkan stres kita juga karena macet di jalanan pulang beraktivitas seperti itu. Kita nggak perlu lagi malu atau sibuk sama dengan meninggalkan anak di rumah misalkan kalau kita harus pergi ke tempat sauna di tempat umumnya seperti itu. Jadi kalau saya bilang memang saatnya sekarang untuk memiliki portable steam sauna dan bisa dapatkan di call center kami di 02126538282 atau bisa lihat di layar kaca yang ada di layar kaca Anda. Oke, si model sepertinya semakin menikmati ya waktunya untuk berada di dalam portable steam sauna, kemudian baca koran, mungkin sambil menonton televisi juga bisa ya. Jadi sehat, bugar secara fisik dan juga mental bersama dengan portable steam sauna. Nah, dokter, apakah benar kalau misalkan kita rutin menggunakan ataupun mandi sauna itu juga bisa menurunkan resiko penyakit demam? Benar kan demikian, dokter? Karena demam itu mekanisme awalnya adalah karena pori-pori kulit kita ini tertutup oleh kotoran, tertutup oleh debu-debu. Nah, dengan penggunaan sauna, otomatis kita punya pori-pori akan terbuka, jadi sehingga semua apapun oksigenisasi semua masuk, menyebabkan akan stabilisasi dari suhu tubuh kita. Oke, minimal 3 kali seminggu yang disarankan ya? Maksimal 3 kali seminggu dalam sekali penggunaan, 10 sampai 15 menit. 10 hingga 15 menit. Kalau misalkan saya ingin dibantu proses penurunan berat badan sedikit lebih banyak, saya lebih panjang memakainya, bolehkah? Tidak boleh terlalu sering tetap. Oh, baik-baik. Ya, ada durasi waktunya juga ya. Jadi disarankan memang yang ideal supaya tidak mencegah dehidrasi yang terlalu berlebih adalah 1 minggu 3 kali 10 sampai 15 menit cukup setiap penggunaan. Sebentar lagi kita sudah masuk jam makan siang. Sebelum saya makan siang, saya mau minum 2 gelas dulu. Saya mau masuk ke kotak ajaib itu untuk memiliki berbagai macam manfaat. Dokter Lydia, terima kasih sudah bergabung. Begitu juga dengan Bu Fira, terima kasih. Semoga kita lain waktu ketemu lagi ya. Dan itulah pemirsa perbincangan kami berbicara mengenai sehat dan rileks dengan sauna. Semoga memberikan sebuah informasi dan juga manfaat untuk Anda. Saya Poppy Putri beserta teman-teman mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.